يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya, akhrajahu Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang mempunyai sifat takwa. Yang kedua, al-ghani, yang kaya hatinya. Ya, bukan kaya harta, kaya hatinya. Dan yang tiga adalah al-khafiyah. Al-khafiyah di sini adalah orang yang menyembunyikan amalannya. Jadi dia kagak punya sifat riya. Ya. Yang pertama, taqi, orang yang bertakwa. Kalau takwa apa? Takwa yang paling gampang, menjauhi yang haram, menjalani perintah dan kewajiban. Itu aja udah takwa. At-taqwa hahuna. Takwa itu cuma ada di dalam hati. Kita nggak tahu, ya. Kita kelihatan orang baik, ya, orang saleh, orang ini, orang itu, tapi kan kita nggak tahu dalamnya bagaimana. Ya. Yang penting biarin orang mau bilang gimana, yang penting hati kita takwa, gitu aja. Takwanya gimana? Begitu mau ngerjain sesuatu, oh iya, ini Allah redho nggak ya kalau begini? Gitu loh maksudnya. Kalau ngapa-ngapain gitu, ya Allah redho nggak ya begini? Gitu. Semuanya ditimbang. Timbangannya apa? Ya, timbangannya kira-kira ini Allah redho apa kagak? Gitu aja. Ya. Bab kalau orang mukmin, orang takwa, Bu, sedikit aja dia berbuat maksiat, itu hatinya meronta, detaknya itu tinggi, was-was. Iya, was-was. Was-was kenapa? Ya Allah, saya tadi begini ya, tuh. Ada rasa nyesal gitu loh. Ya Allah, itu otomatis itu. Ya, otomatis. Tandanya gimana orang mukmin itu? Dia kalau melakukan perintah yang Allah suruh, dia tenang. Udah tenang aja. Orang bodoh bilang apa terserah, yang penting saya lurus. Tapi kalau giliran dia bermaksiat, nah dia mikir panjang itu, kepikiran, Bu. Ya, aduh, tadi gimana ya, enak ya sama orang itu, aduh tadi saya ngomong rada, nah iya, tadi saya salah nggak ya? Atau introspeksi dia, ya, karena kenapa? Dikontrol itu hatinya, kan Allah lebih dekat dari urat nadi. Nah berarti kan Allah ada di hati nanti. Kapan aja kita ngelakuin maksiat, ini bunyi, tak, tak, ada rasa, ada connect-nya gitu loh, ada sentuhannya. Itu ya, makanya Nabi bilang, kalau engkau melakukan sesuatu amalan dengan tenang dan engkau melakukan maksiat hatimu nggak tenang, ketahuilah engkau adalah seorang yang sudah beriman. Tuh. Ya. Tanda orang beriman, kalau amal soleh tenang, kalau maksiat nggak tenang hatinya. Ini tandanya orang beriman. Jadi di sini dibilang sesungguhnya yang dicintai oleh Allah adalah hamba Allah pertama yang bertakwa. Dan yang kedua al-ghani. Al-ghani itu kan kaya, ya. Tapi kaya di sini adalah kaya hati maksudnya. Ya, kaya hati. Ya, karena apa? Rasulullah pernah bersabda, Allahumma ja'alni miskina wajma'ni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Miskinnya bukan miskin harta. Maksudnya itu orang yang tenang gitu. Coba Bu, Ibu bisa bandingkan, adakah orang yang kaya raya itu hatinya tenang 100%? Enggak ada. Ibu bawa duit cash, misalnya pergi haji atau umroh, bawa 100 juta cash, bukan kartu, bukan bank. Ya, bawa tag, masuk ke hotel. Yang dipikirin di hotel apa? Saya naruh duit 100 juta di mana nih?
supaya kalau saya tawaf, saya sa'i ini aman, kan begitu? Ya, akhirnya ditaruh di lemari atau di bawah bantal atau di bawah ranjang. Pertanyaan saya, ketika ibu tawaf dan sa'i, kepikiran gak itu harta 100 juta? Pasti kepikiran kan? Ya Allah, mudah-mudahan 100 juta aman. Nanti jatahnya pokoknya beli emas 5 gram, beli intan 5 gram. Ya. Lah itu maksud saya begitu. Yang namanya orang kaya belum tentu hatinya tenang. Lihat itu yang korupsi. Ya, itu gimana caranya habis korupsi, dia bingung deh itu duitnya mau ditaruh di mana. Tar ditaruh di ponakannya, tar ditaruh di ininya, tar ditaruh di sana. Waduh, saya bilang. Gitu ya. Artinya ini nggak tenang itu. Ya, jadi artinya yang namanya kaya harta belum tentu hatinya tenang. Makanya Rasulullah minta, yaudah deh, lebih baik hidup pas-pasan aja, kagak kepikiran gitu loh ya. Ya, kagak kepikiran. Coba, oke, sekarang itu kalau buat cash. Kalau umroh haji bawa kartu isinya 200 juta, taruh deh. Kan kalau kartu bisa, ya, taruh di sini. Nah, lagi enak zikir talbiyah segala macam. Pasti ada pikiran ke toko gitu ya. Gesek gitu. Gesek kartu belanja maksudnya. Ya, artinya hal-hal bersifat dunia ini yang kemudian makanya Rasulullah itu nggak kalau ada makanannya itu lama di rumahnya, nggak lama nggak betah. Kenapa? Pertama, tahu zaman dulu kan nggak ada kulkas. Nah, tapi yang kedua yang penting Rasulullah pikirkan adalah bagaimana untuk bisa berbagi. Kan enak kalau berbagi, Bu ya. Kita tenang gitu. Makanya di sini dikatakan, aku lihat ketika ada surga dan neraka satu sama lain saling berantem. Surga neraka berantem, Bu. Ya, itu Nabi yang sabdakan. Ya. Kata surga, kata neraka begini. Kata surga ngeluh. Wahai neraka, kenapa ya? Kok yang masuk ke aku yang dulu di dunianya itu kagak direken gitu loh. Ya, yang dulu di dunianya itu hidupnya belangsakan, begini begitu. Pokoknya nggak terkenal deh di dunia. Orang nggak pernah mikirin gitu loh. Pokoknya yang dulunya kagak dikira ternyata masuk ke aku. Artinya yang masuk ke neraka itu orang-orang lemah, orang-orang yang nggak ini. Karena kenapa? Ya dia tahu orang kalau hidupnya pas-pasan pasti ingat Allah, betul nggak ya? Ya kalau pas-pasan gitu, ya Allah gitu ya. Tapi akhirnya kemudian neraka juga ngedumel. Iya dulu saya malah kebalikan. Yang dulu di dunia sombong, ya, parlente ke sono kemari, telak pinggang gitu, main tunjuk ini. Gitu ya. Nah ini akhirnya kata Allah, ya udah masing-masing ada jatahnya. Pokoknya engkau ciptakan untuk ngumpulin orang-orang yang dulu baik, yang penting saleh, yang ini orang-orang kaya yang sombong gitu ya. Akhirnya seperti itu. Makanya hal-hal yang bersifat gaib itu yang harus kita. Nah, jadi yang kedua adalah hamba bertakwa, kedua hamba yang kaya hati, ya, kaya hati untuk bisa menerima. Dan yang terakhir nih Bu, al-khafi. Nah ini yang sulit. Khafi, ya, orang yang selalu menyembunyikan amal solehnya. Al-khafi, ya. Nah, bagaimana cara nyembunyiin amal solehnya, gitu ya? Di sini banyak contohnya Bu ya, banyak contoh sahabat. Ada yang paling saya ingat itulah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah seorang sufi besar yang dia tuh suatu saat dia ikut perang. Ikut perang kan kalau yang nama tentara kan muka dibuka ya, dia kagak mau, muka ditutup, yang kelihatan cuman matanya doang. Ya. Dia ikut perang, ada sebuah tentara musuh yang sangat dahsyat, bisa mengalahkan 5 orang tentara muslim. Akhirnya Abdullah bin Mubarak maju, ya, sekali tebas itu sama Abdullah bin Mubarak, ya, orang tentara non muslim itu yang mengalahkan, yang membunuh 4 orang, 5 orang muslim itu tak tunduk di tangan Abdullah bin Mubarak. Habis membunuh musuhnya dia lari. Abdullah bin Mubarak lari. Ya, kenapa lari? Karena begitu dia ngalahin Al-Gojo itu, gitu ya, tak mau orang tahu kalau yang ngebunuh itu dia. Akhirnya dia lari jauh banget. Supaya kenapa? Supaya orang nggak tahu kalau dia yang berbuat baik, gitu loh maksudnya. Makanya Nabi bilang, hati-hati engkau ketika engkau bersedekah, sedekahlah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak kelihatan, nggak ngelihat. Itu maksudnya gimana? Himbauan Nabi, sedekah lebih baik diumpetin, gitu loh.
jangan disebut-sebut, jangan sampai orang tahu. Ya. Itu sedekah secara alaniyatan, secara terang-terangan itu boleh, bagus. Tapi sedekah diumpetin itu jauh lebih bagus. Ya.